Oke, selamat malam sobat-sobat Pina. Terima kasih sudah hadir di acara series Personal Finance ketiga kita nih untuk membicarakan tentang asuransi. Nah, kebetulan hari ini nih sebenarnya topiknya unik karena menyangkut asuransi yang dimana kita tahu industrinya kadang-kadang banyak hal-hal yang kurang mengenakan di hati para pesertanya atau mungkin yang ikut polisnya atau apapun. Tapi kita di sini bukan dengan tujuan untuk menjual, tapi kita tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat dan juga sobat-sobat Pina. Tujuannya supaya tidak salah lagi memilih asuransi sesuai kebutuhannya dan tidak menjadi kasus lagi ke depannya. Kita mengharapkan industri keuangan jadi makin sehat dan semakin dibutuhkan untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, buat sobat-sobat Pina yang masih ingin banget untuk ikut Personal Finance Series ini, nanti kita akan upload di Instagram maupun di YouTube kita. Mungkin berupa short atau mungkin long video. Nanti request aja ke kita melalui Instagram kita di pina.id atau di Facebook kita di pina.id. Buat sobat-sobat Pina yang belum melakukan downloading ke aplikasi kita, mohon silakan di-download dulu di App Store maupun di Play Store. Tanpa menunggu lama-lama, kita akan hadirkan Pak Eko Endarto selaku pembicara kita malam ini terkait dengan bagaimana sih memilih asuransi yang tepat dan bagaimana kita bisa memberikan manfaat maksimal untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita melalui asuransi. Tapi disclaimer on bahwa ini bukan dengan tujuan untuk menjual produk apapun yang berkaitan dengan asuransi, tapi kita untuk tujuannya jelas untuk edukasi saja supaya tidak ada lagi kesalahpahaman terkait asuransi di kemudian hari. Oke, tanpa lama menunggu, silakan Pak Eko, waktu dan tempat dipersilakan. Masih di mute, Pak? Oke. Thank you. Bintan, selamat malam juga teman-teman. Ada Lira dan juga ada Tan ya. Oke, thank you banget pembukaannya Bintan. Emang ini benar seperti yang dikatakan oleh Bintan bahwa hari ini kita agak spesial nih ngobrolnya. Kenapa? Karena kita bicara mengenai insurance yang kebetulan memang belum ada di Pina. Benar ya? Bintan ya? Betul sekali Pak, kita belum ada produk asuransi sama sekali. Betul. Tapi ingat ya, kita nggak ngejual apa-apa untuk meskipun nanti di masa mendatang kita ada, misalkan doakan aja memang ada, tapi ingat kita tidak menjual produk asuransi sama sekali, hanya untuk educational purpose only. Iya, jadi memang kita bicara mengenai edukasi financial planning, dan kalau misalnya teman-teman ngikutin dari seri-seri sebelumnya 1 dan 2 gitu ya, kita meletakkan insurance itu sebagai dasar sebenarnya. Oke, sebagai pondasi dalam keuangan. Kenapa ini penting? Karena pondasi itu menjaga suatu rumah keuangan itu menjadi kuat dan juga menjadi kokoh. Jadi ketika tidak ada pondasi, maka banyak goyangan atau banyak resiko yang bisa dikenai ataupun terkena dari seseorang tadi atau finansial orang tadi. Itulah kenapa insurans menjadi fondasi yang penting harus disiapkan ketika kita bicara perencanaan keuangan. Tidak harus, sekali lagi ya, tidak harus asuransi sebenarnya. Oke. Asuransi salah satunya. Lainnya apa? Proteksi cash flow. Nah, ini kadang-kadang orang lupa mengatakan bahwa proteksi berarti asuransi. Tidak. Dana cadangan itu juga proteksi sebenarnya. Jadi maksud saya adalah bicara mengenai proteksi tidak harus asuransi. Tapi ketika bicara asuransi, maka fokus kita adalah sebagai proteksi. Saya ulangi ya, bicara proteksi itu nggak harus asuransi. Kenapa? Karena ternyata di luar sana ada juga produk-produk proteksi yang nggak harus asuransi. BPJS misalnya, itu proteksi, tapi bukan asuransi dia. Oke, dana cadangan misalnya, dia juga proteksi, tapi bukan asuransi. Oke, atau orang-orang yang punya kekayaan yang sangat besar sekali, mungkin dia nggak perlu yang namanya asuransi. Jadi, benar kata Bintan tadi,
harus disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Nanti kita bicarakan di dalam. Oke, silakan minta next. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih, apa itu asuransi? Oke, apa itu proteksi di asuransi? Karena kalau kita salah mengartikannya, maka ini yang terjadi di luar sana. Yaitu apa? Banyak orang kecewa, banyak orang merasa ditipu, banyak orang merasa kok saya dijebloskan ke produk yang tidak sesuai dengan harapannya dia. Nah, apa itu asuransi? Asuransi adalah suatu kontrak. Saya ulangi satu lagi. Asuransi adalah kontrak. Sama seperti teman-teman kalau mengontrak, katakanlah kos-kosan atau apartemen, berarti apa? Kontrak itu adalah suatu kesepakatan. Artinya apa? Di dua pihak, dua sisi sudah tahu, sudah mengerti, sudah saling menyepakati term and condition yang terjadi. Saya ulangi ya, karena ini kontrak, berarti apa? Kedua sisi sudah mengerti, sudah tahu, dan menyepakati term and condition atau syarat-syarat yang berlaku. Jadi, ketika teman-teman menandatangani, maka teman-teman dianggap sudah tahu isinya apa. Karena itu kontrak. Jadi benar-benar hati-hati. Jadi benar-benar harus tahu apa yang dibeli. Kenapa? Ketika kontrak sudah ditekan, ya sudah. Artinya apa? Semua yang terjadi harus berdasarkan apa yang tertulis di polis atau di perjanjiannya. Ya, perjanjian dalam kontrak tadi atau asuransi namanya polis. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika saya ketemu klien, ketika saya konsultasi ke klien, gitu ya, ketika saya ngobrol dengan klien yang ikut dalam konsultasi pribadi di Pina misalnya, ketika bicara asuransi, oh saya punya Pak asuransi, apa isi perjanjiannya? Wah, saya nggak tahu, polisnya aja nggak saya pernah buka. Oke, atau misalnya saya bertemu sama seseorang bercerita, punya asuransi nggak? Punya. Di mana polisnya? Di kantor saya tinggal, Pak. Atau saya tanya lagi, ada seorang klien saya tanya, punya asuransi ya? Punya. Tahu nggak suami punya asuransi? Nggak tahu. Padahal saya pernah bertanya ke suaminya bilang, punya asuransi. Artinya apa? Asuransi itu polis itu bukan barang keramat. Oke? Polis itu bukan surat bukan surat berbahaya, harus di-share ke orang-orang berkepentingan. Kenapa? Karena perjanjian yang dibuat di asuransi sebenarnya bukan untuk melindungi yang tertanggung. Tapi apa? Orang-orang yang di sekitar tertanggung tadi. Misalnya, kalau Anda sakit, asuransi tidak melindungi Anda kalau sakit. Artinya apa? Kalau saya punya asuransi, berarti saya nggak pernah sakit, Pak. Bukan. Tapi kalau Anda sakit, oke, orang di sekitar Anda tidak dipersulit atau disusahkan dari sakitnya kita. Kenapa? Karena ada pihak lain yang menanggung. Oke? Asuransi jiwa. Bukan kita diasuransikan, bukan kita yang di cover. Tapi apa? Yang ditinggalkan di cover. Artinya apa? Kalau kita sebagai tertanggung tidak ada, yang ditinggalkan masih tetap bisa menjalani kehidupannya, walaupun si orang tadi tidak ada. Oke? Nah, jadi hal itu harus kita tahu dulu, harus kita dalami dulu. Sebelum apa? Sebelum kita mau masuk ke asuransi. Tapi Pak, masalahnya yang nawarin keluarga, saya percaya tidak ada kata-kata seperti itu, ataupun tidak boleh seperti itu. Anda harus tahu apa yang Anda beli. Anda harus mengerti apa yang Anda beli. Anda harus menguasai apa yang Anda beli. Kalau tidak, itu yang terjadi. Saya pernah ketemu klien, gitu ya, yang sudah meninggal, keluarganya baru tahu si yang meninggal ini punya asuransi 6 bulan kemudian. Oke? Kenapa? Karena selama ini dipotong gaji, gitu ya. Polisnya di kantor, keluarganya belum sempat ngambil di kantor. Ketika mau diambil ternyata ada uangnya, kan lumayan, 500 juta loh. Bayangin kalau itu hilang, kan sia-sia. Nah, jadi perlakukan asuransi sesuai dengan fungsinya, yaitu apa? Proteksi, perlindungan.
Ya, itu kunci dari asuransi, bukan sebuah investasi. Next, Bintan. Nah, apa yang dilindungi? Ini dia. Ada aset sebenarnya itu kuncinya. Baik itu aset sebagai pribadi maupun aset sebagai barang bentuk barang. Dari apa? Dari ketidakpastian kehidupan. Oke, artinya apa? Setiap orang memiliki potensi terkena risiko. Nggak ada yang nggak. Oke, semua orang punya potensi. Nah, ketika risiko terjadi, disitulah si asuransi bekerja. Yaitu apa? Memindahkan risiko tadi. Daripada Anda bayar, mereka akan bayar. Daripada Anda kehilangan sumber penghasilan, asuransi mengcover. Nah, fungsinya itu. Jadi, insurance bukan keuntungan. Asuransi atau proteksi bukan memberikan keuntungan. Itulah kenapa di asuransi, salah satu prinsipnya adalah tidak boleh mendapatkan keuntungan. Nah, ini penting teman-teman harus tahu. Ya, Anda nggak bisa punya 2 asuransi mengharapkan, oh nanti kalau sakit saya 100, karena saya punya asuransi, diganti 500. Nggak bisa seperti itu. Kecuali ada asuransi jenis khusus. Nanti kita bisa bicarakan itu. Tapi, pada dasarnya tidak boleh. Anda sakit di 100 juta, minta ganti 300 juta, itu namanya bukan terlindungi atau tidak tercover atau tidak terproteksi, tapi Anda mendapat keuntungan dari sakit Anda, itu nggak boleh. Jadi itulah kenapa kalau Anda dalami lagi perjanjian asuransi, ada syarat-syaratnya tuh. Meninggal akan diganti kalau misalnya bukan bunuh diri. Kenapa? Karena bunuh diri itu orang meninggal karena dia berharap bisa mati, itu nggak boleh. Jadi asuransi bersifatnya adalah bukan sesuatu yang direncanakan. Makanya kalau rumah terbakar juga ada penyelidikannya supaya tahu kenapa penyebab kebakarannya. Nah, jadi insurance bukan suatu keuntungan, atau insurance bukan memberikan keuntungan, tapi apa? Perlindungan. Itu pun bukan berarti yang tertanggung itu terlindungi, tapi apa? Orang-orang dicintai, orang-orang yang menjadi tanggungannya itu terlindungi. Oke, next Bintan. Nah, apa aja jenis asuransi yang harus dimiliki atau yang ada di masyarakat sekitar kita? Pertama adalah asuransi kesehatan. Seperti saya katakan tadi, bukan berarti Anda kalau punya asuransi berarti nggak sakit, bukan. Tapi bersyukurlah Anda kalau nggak sakit, ya kan? Tapi apa? Ketika Anda sakit, ada pihak lain yang mengcover resiko sakit tadi. Bukan dia menggantikan Anda sakit, tapi apa? Biaya sakit tadi ada yang mengcover. Oke, asuransi penyakit kritis, penyakit-penyakit yang susah disembuhkan atau membutuhkan biaya-biaya tinggi. Itu juga sama. Bayangkan, kalau Anda lihat di berita ya, salah satu penyebab orang sakit adalah salah satu penyebab orang bangkrut atau orang miskin adalah karena sakit. Kalau teman-teman ikuti seri-seri sebelumnya, saya pernah ngomong dua jenis biaya yang tidak pernah turun apapun terjadi. Apapun kondisi ekonomi, baik dolar 14.000 atau 15.000 seperti sekarang. Ya kan? Baik kita krisis atau tidak krisis, itu biayanya nggak pernah turun. Itu apa? Biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Dua itu nggak pernah turun. Anda lihat aja deh. Anda lihat di tahun kalau Anda udah lahir tahun 98, coba Anda lihat tahun 98 bagaimana. Tahun 2008 gimana ketika krisis? Ada nggak sih biaya sekolah turun? Nggak ada. Biaya kesehatan turun? Nggak ada. Dokter naik terus. Sekarang 2019 pun sama. Ketika krisis kemarin, ada nggak sekolah turun? Nggak ada. Walaupun WFH. Ya kan? Anda ke rumah sakit, bayarnya sama juga. Ya, jadi dua jenis biaya yang tidak pernah turun adalah kesehatan dan juga pendidikan. Jadi persiapkan itu atau antisipasi itu, teman-teman. Kemudian asuransi jiwa di atasnya. Ini bukan urutan ya, tapi jenisnya saja. Asuransi jiwa.
Oke, dia memproteksi atas kehilangan ya aset atau sumber penghasilan seseorang. Jadi misalnya suatu keluarga suaminya sebagai sumber penghasilan tidak ada, maka keluarga itu harus tetap bisa hidup kan? Nah, itu yang di-cover oleh si asuransinya. Bukan ketika saya punya asuransi berarti saya life proof ataupun tidak bisa meninggal, bukan. Tapi kalaupun Anda meninggal, yang ditinggalkan masih bisa hidup, masih bisa mencapai cita-citanya, masih bisa mencapai tujuan kehidupannya. Dan keempat, asuransi umum atau asuransi aset. Memang ya itu tidak orang Indonesia belum terbiasa dengan itu. Kalau nggak dipaksa nggak mau, ya kan? Gimana dipaksa? Ya mereka ketika mereka beli KPR maka mereka dipaksa punya asuransi aset. Padahal sebenarnya bukan melindungi kita loh tuh aset, tapi apa melindungi si banknya. Banknya nggak mau rugi. Jangan sampai nanti itu rumah kebakar, ya kan? Terus kita nggak bisa bayar pinjamannya, banknya rugi. No. Ketika terjadi apa-apa, banknya di-cover. Atau ketika saya misalnya KPR, kemudian saya nggak bisa bayar, nah maka ada asuransi meng-cover kegagalan saya bayar tadi. Otomotif, mobil misalnya, gitu ya. Kenapa? Ketika leasing itu minta asuransi ya tadi. Jangan sampai ketika mobilnya jungkir balik, gitu ya, Anda nggak mau bayar lagi, leasingnya bangkrut kalau begitu. Ya kan? Ya pinter. Terserah lu pakai apa itu mobil. Ketika tabrakan hancur, oke, lu nggak mau bayar, ada pihak asuransi yang meng-cover pinjaman kamu. Nah, itu lucunya orang Indonesia. Karena kita belum terbiasa dengan prinsip proteksi, banyak orang yang saya temukan, mobilnya diasuransikan, orangnya tidak. Jadi lebih mahal mobilnya dibanding orangnya. Ya, jadi tolong perhatikan bahwa insurance adalah proteksi dari apa? Dari resiko keuangan yang mungkin terjadi ya dalam kehidupan keuangan seseorang. Sekali lagi, dia proteksi, bukan keuntungan. Oke, next, Bintan. Nah, kenapa orang wajib punya asuransi? Saya sudah bicarakan tadi. Pertama adalah melindungi diri sendiri dan orang tersayang. Oke, kenapa diri sendiri, Pak? Kan katanya kalau asuransi bukan berarti saya nggak sakit. Begini, ketika Anda punya asuransi, disitulah terlihat tanggung jawab Anda kepada orang yang kita cintai. Disitulah terlihat kita tidak memikirkan hanya sekarang, tapi masa depan. Nggak ada orang yang pernah mengklaim bahwa dirinya nggak pernah meninggal. Pasti akan meninggal. Nggak ada orang mengklaim bahwa tidak bisa sakit. Bisa jadi terjadi sakit. Tapi ketika itu tahu atau itu terjadi, kalau bisa, bukan dia yang harus menanggung kerugian keuangannya. Ada pihak lain, ada insurance. Terus anti-stres di kala masa ketidakpastian. Ya, ketika tadi tiba-tiba harus kehilangan penghasilan karena sakit, insurance ada loh yang mengcover penghasilan selama beberapa bulan tertentu. Ada seperti itu ketika kita sakit. Oke, ketika seseorang terdiagnosa suatu penyakit, ada insurance yang memang mengcover walaupun baru diagnosa saja. Karena beberapa perusahaan kadang-kadang nggak mau sebelum terdiagnosa beneran, masih masih perkiraan, perusahaan nggak mau cover kadang-kadang. Nah, mereka bisa. Terus menikmati keamanan finansial. Jelas ya, saya nggak usah jelaskan ketika Anda punya aset banyak, gitu ya. Nah, ketika Anda punya insurance lagi, berarti sebenarnya Anda punya double aset sebenarnya. Walaupun satu lagi nggak kelihatan ya. Walaupun satu lagi nggak kelihatan. Baru bisa terpakai ketika aset yang lain kena masalah. Keamanan finansial, keamanan aset Anda. Ketenangan pikiran. Oke. Selalu merasa, ya begini, ketika kita bicara orang bekerja atau kita bicara mengenai Anda memiliki tujuan tertentu, Anda fokus aja ke tujuan Anda. Ketika terjadi risiko, biarkan pihak lain yang menjaga risikonya. Ya,
saya selalu bercerita ini ke apa namanya karena saya juga sebagai dosen, saya selalu bercerita Cristiano Ronaldo misalnya atau Messi misalnya, dia mengcover kakinya atau dia mengasuransikan kakinya. Kenapa? Karena dia tahu itu sumbernya, itu aset dia paling berharga. Oke, bahkan ketika dia mengcover kakinya tadi, harganya luar biasa tinggi. Karena dia tahu itu harga diri dia adalah di kakinya. Sehingga ketika dia katakan kecelakaan atau apapun, kaki nggak bisa digunakan, dia bisa hidup sampai dengan 7 turunan. Jadi pikir oleh dia seperti itu. Oke, atau lebih ekstrim lagi misalnya yang tahu Jelo juga mengcover asuransi. Atau di cover asuransi aset yang paling berharga menurut dia. Yaitu apa? Bokongnya. Di luar negeri bisa mungkin seperti itu ya, tapi di Indonesia masih belum seperti itu. Tapi di luar negeri dimungkinkan. Dia tahu itu aset saya, potensi saya. Dia sebagai penari, terjadi apa-apa dengan itu, maka hilang sumber penghasilan saya. Nah, dia nggak mau itu terjadi. Jadi di-cover oleh insurance. Jadi ketenangan pikiran. Fokus aja lu main bola. Nggak usah mikir kok cedera bagaimana. Toh kalau cedera, nggak bisa bergerak lagi, duit lu makin banyak kok, bukan makin kurang. Ya, dan kelima, warisan. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa atau orang gagal mengelola warisannya. Saya pernah punya seorang seseorang klien gitu ya. Dia dulunya kaya, dia terus kemudian karena pensiun turun asetnya. Nah, akhirnya dia punya satu aset yang luar biasa harganya mahal. Pada saat ketemu saya itu harganya 13 miliar tuh aset. Ya, rumah sama bangunan di tempat memang tempat yang luar biasa strategis. Dia punya 4 anak. Dia ketemu saya, Pak, ini gimana, Pak? Saya tahu umur saya nggak panjang lagi, saya nggak minta apa-apalah, nggak akan macam-macam, gitu ya. Pertama, saya harus jujur, saya sekarang ditanggung oleh anak-anak saya. Karena saya nggak bisa lagi punya penghasilan. Oke. Terus kedua, saya punya aset besar. Tapi itu juga jadi masalah. Kenapa? Saya nggak tahu besok, kalau misalnya saya nggak ada, bagaimana membagi aset ini. Rumahnya cuma 1, anak saya 4. Saya nggak mau jadi keributan. Bagaimana, Pak, cairnya? Ketika itu saya bilang, coba Pak, cek kesehatan. Masih sehat nggak? Masih sehat ternyata. Saya tanya relasi saya, ada nggak asuransi yang masih umur segini? Oh, ada. Masih mau, tapi harganya mahal. Ya sudah, majukan saja. Apa yang terjadi? Dia mengcover dirinya, atau dia jual rumahnya, pada waktu itu dapat 10 miliar, nggak salah, gitu ya. Terus separuhnya untuk beli asuransi, dengan coverage-nya 10 miliar juga, dia bayar preminya segitu untuk coverage 2 kali lipatnya, dan dia masih bisa punya lagi 5 miliar. Kenapa? Untuk hidup dia sampai dengan meninggal. Artinya apa? Ketika dia meninggal besok, keluarga tinggal udah punya 10 miliar bisa dibagi-bagi. Nggak bingung, nggak harus berantem di situ. Oke, dia pun masih bisa hidup. Kenapa? Masih punya 5 miliar. Hidup kebulanannya pasti bisa tercukupi. Oke, nah artinya apa? Bisa digunakan sebagai warisan untuk mereka-mereka yang tinggalkan. Apalagi untuk teman-teman mungkin ada yang mau pensiun atau apapun, ini bisa dipertimbangkan sebagai aset yang penyelamat dia ketika pensiun besok. Oke, next. Intan. Nah, siapa sekarang butuh proteksinya? Nah, ini dia. Saya biasanya mengkategorikan orang ke beberapa status. Pertama adalah mereka yang masih muda dan tidak punya tanggungan sama sekali. Tidak menanggung siapapun. Tidak perlu proteksi diri dia, ataupun dia tidak perlu diproteksi karena dia tidak menanggung siapapun. Artinya dia nggak ada pun tidak akan mengganggu orang lain atau tidak akan mengganggu keuangan orang lain. Maka yang dia butuhkan hanya asuransi kesehatan saja. Jiwa perlu nggak, Pak? Nggak harus. Kalau mau oke, kalau nggak pun nggak apa-apa. Kenapa? Kalau dia nggak ada pun nggak terganggu kok keuangan orang lain. Tapi kalau dia menanggung anak istrinya, dia menanggung orang tuanya misalnya, maka dia harus punya. Kenapa? Jangan sampai ketika dia nggak ada, yang ditinggal juga sengsara. Maka dia harus punya.
Jadi, ketika Anda tidak punya tanggungan, ya sudah, Anda perlu kesehatan saja. Supaya jangan sampai Anda sakit, orang lain harus berkorban untuk Anda. Biarkan asuransi yang mengcover atau asuransi yang menjadi penanggung Anda. Berapa saya butuhkan, Pak? Nah, ini dia. Jadi jangan asal-asal ambil. Kalau saya butuhkan, bagaimana, Pak? Kesehatan seperti apa? Pertama adalah Anda harus tahu dulu, ketika Anda sakit, rumah sakit rujukan Anda di mana? Kelasnya berapa? Jadi, jangan beli asuransi, baru kemudian cari rumah sakit. Bukan. Anda lihat dulu rumah sakitnya. Tanyakan, mengcover nggak? Asuransi apa aja di situ? Baru kemudian cari produk sesuai dengan harapan Anda. Oh, saya maunya kelas VIP, Pak. Oke. Berapa per bulannya? Sekali sakit? Oh, sekali sakit mungkin kamarnya 2 juta. Ya sudah, karena Anda cari asuransi yang mengcover 2 juta per harinya ketika Anda sakit. Jadi tahu tempatnya dulu, baru kemudian ambil produknya. Banyak orang salah. Ngambil dulu, gitu ya. Ketika dia sakit, datang ke rumah sakit situ ternyata kurang duitnya atau kurang proteksinya. Ya, jadi pastikan dulu berapa kebutuhan Anda. Kedua, siapa Pak yang butuh lagi atau siapa lagi orang yang membutuhkan asuransi? Kalau Anda punya tanggungan, maka Anda butuh semuanya. Kesehatan, jiwa, dan juga aset. Bukan untuk Anda, tapi untuk yang ditanggung masih bisa menjalankan kehidupannya. Supaya jangan sampai Anda sakit, orang lain harus menanggung. Jangan sampai Anda meninggal, orang lain harus ikut sengsara. Ya, ketika Anda punya tanggungan, maka harus Anda punya semua. Jiwa, kesehatan, aset. Nah, satu lagi nih yang orang lupa. Orang yang punya banyak kewajiban, maka dia harus diproteksi juga. Orang yang punya hutang, banyak, proteksi orangnya. Oke, bukan apa-apa. Bukan saya bilang bahwa, saya mengharap dia meninggal karena dia punya aset. Bukan. Tapi apa? Ingat, utang itu biasanya diwariskan. Kalau suami punya hutang, maka istrinya mau nggak mau akan menanggung ketika tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Oke, kecuali kalau mereka membuat perjanjian pisah harta ketika menikah. Ketika enggak, maka diwariskan mau nggak mau. Oke, jadi ketika dia punya kewajiban yang besar, maka dia harus di cover. Oke, jiwa Pak, berapa saya butuh asuransi jiwa saya? Nah, ini juga sering terjadi kesalahan. Banyak klien-klien saya datang ke saya, bawa polis asuransinya udah 10 tahun lalu dia buka. Datang ke saya, berapa coverannya? 25 juta Pak setahun. Wah, 25 juta mengcover apa? 10 tahun lalu bagus, sekarang udah nggak ada apa-apanya untuk mengcover rumah sakit kan? Nah, jadi Anda harus tahu berapa kebutuhannya. Kalau jiwa, maka Anda butuh minimal 50 kali pengeluaran bulanan, idealnya 100 kali pengeluaran bulanan. Saya ulangi ya, minimal Anda butuh 50 kali pengeluaran bulanan, idealnya 100 kali pengeluaran bulanan. Itu ideal. Kalau enggak ya 50 lah. Oh, pengeluaran saya sekitar misalnya 10 juta Pak per bulan, maka Anda butuh 50 kalinya. 500 juta Anda butuh proteksinya. Oke. Itulah kenapa makin muda kita, makin muda Anda, maka makin murah proteksinya. Sehingga kalau Anda masih berumur muda, mulailah mengumpulkan yang murah-murah tadi. Nanti 5 tahun sekali dievaluasi. Ya, 5 tahun lagi dievaluasi lagi. Karena 5 tahun biasanya penghasilan orang bertambah, maka mau nggak mau proteksinya pun akan bertambah kan. Nah, jadi terus tambah, tinggal sisanya ditambahin. Nah, kadang-kadang orang lupa karena mereka udah masuk di usia 40, pengeluaran udah tinggi, masuk di usia tua pula, jadi preminya jadi besar. Coba dia dulu masuk 20-an, mungkin preminya baru 100-200 ribu per bulan. Ketika 40, dia tinggal nambah sisanya saja, dan nggak terlalu besar kan. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan teman-teman ketika memutuskan untuk apa? Membuat fondasi yang kuat untuk melindungi aset-aset di atas Anda. Next, Bintan. Nah, apakah
tradisional atau unit link. Oke. Saya selalu katakan, semua produk dibuat dengan maksud yang baik. Semua produk dibuat dengan tujuan yang baik, termasuk unit link yang walaupun sekarang lagi diributin di mana-mana. Gitu ya. Nah, kenapa orang ribut, Pak? Tadi ternyata apa? Ternyata dijual di orang yang salah, dijual dengan cara yang salah. Karena ini sama seperti pisau. Pisau itu di tangan yang salah pasti akan melukai orangnya. Oke, atau melukai orang lain kalau digunakan dengan cara atau dengan tujuan yang salah. Ya, ternyata asuransi selama ini dijual dengan apa? Tujuan untuk investasi. Sehingga orang membeli berpikir bahwa nanti tahun 10 tahun lagi saya akan dapat uang. Tidak, sekali lagi asuransi bukan keuntungan. Oke, dan hampir pasti di unit link hasilnya tidak akan mencukupi, udah pasti. Karena sebenarnya tujuannya bukan keuntungan, tapi apa? Untuk mengcover premi seandainya ya seseorang itu tidak bisa membayar lagi, atau ketika di usia tertentu, ya kan, premi makin tinggi, ya dia bisa tinggal menambah saja dari apa? Dari hasil investasinya. Mana tujuannya itu? Bukan untuk mengambil keuntungan, untuk tidak mengambil hasil dari asuransi, karena hasil tidak karena asuransi tidak memberikan keuntungan. Nah, itu salahnya kadang-kadang. Itulah kenapa di unit link ada nilai hasilnya, ada nilai tunainya, ya yang yang diilustrasikan sebagai hasilnya, tapi tidak pasti. Oke. Kemudian karena dia dua produk, preminya pun akan terbagi dua. Makanya di tradisional biasanya, saya preminya kecil kok dapat hasil besar, Pak. Ya karena fungsinya semuanya di situ. Tapi di unit link dibagi dua nih. Satu asuransi, itu lagi untuk investasi. Untuk jaga-jaga kalau Anda kesulitan keuangan. Kan seperti itu. Kemudian itulah kenapa di unit link ada cuti preminya. Sebenarnya bukan cuti premi, tapi Anda tidak membayar dari dompet Anda, tapi dari simpanan Anda sebenarnya. Karena asuransi juga bisnis, nggak akan mau dia meng-cover kita kalau kita nggak bayar, kan? Nah, jadi pasti akan seperti itu. Itulah kenapa banyak orang bilang, kok hasilnya nggak sama, Pak? Ya pasti nggak akan sama. Karena memang dibagi hasilnya, dibagi preminya ke asuransi dan juga ke investasi. Oke, jadi kedua hal itu membuat premi Anda nggak optimal hasilnya. Belum lagi ada biaya. Ya, nah itu saya selalu katakan, kalau Anda mau benar-benar investasi, ya ke produk investasi, ada reksadana, ada saham, ada properti, ada emas. Ya kan Anda bisa lihat di Pina produk apa saja yang bagus di reksadananya. Oke, boleh konsultasi ke ke konsultan Pina misalnya, saham apa yang lagi bagus misalnya. Itu bisa Anda dapatkan. Tujuannya memang seperti itu. Tapi ketika proteksi yang Anda tanyakan adalah, kalau saya ke rumah sakit ini di cover nggak, sakit saya ini di cover nggak, bukan mengejar hasil. No, bukan di situ produknya. Ya, oke. Next, Mas Bintan. Nah, konvensional atau syariah. Oke, dua-duanya pada dasarnya sama sebagai proteksi, itu kuncinya. Cuman memang ada aturan-aturan yang membedakannya, itu saja masalahnya. Ya, kalau syariah maka kita bicara bahwa produk tadi harus berdasarkan syariat Islam. Di mana ada aturan tuh. Ya, seseorang tidak boleh membayar sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang belum terjadi. Maka di syariah bukan untuk mengcover sesuatu yang tidak terjadi, tapi apa? Untuk saling membantu konsepnya. Saling menolong, mempersiapkan orang lain kalau sakit. Kalau orang lain sakit, ada yang bantu, yuk bersama-sama kita bantu. Gotong royong ininya sistemnya. Beda sama si tradisional. Tradisional itu memang mengcover kalau kemungkinan terjadi ke depan. Di syariat Islam nggak mungkin seperti itu. Itulah kenapa dia bukan bicara mengenai
perlindungan ke depan, bukan. Tapi apa? Bersama-sama saling membantu. Oke. Nah, kalau di konvensional dananya dipegang oleh si perusahaan asuransinya, jadi milik perusahaan asuransi. Kalau di syariah itu jadi milik bersama sebenarnya. Tapi si perusahaan asuransi hanya sebagai pengelolanya. Dia mendapatkan fee sebagai pengelola. Ya, mungkin sama-sama seperti dana perkumpulan dana ya. Ya mungkin kalau sekarang lagi ramai ACT ya lebih kurang seperti itulah gitu ya. Cuma kan ACT kan berbeda ya, dia benar-benar hanya sebagai lembaga penyalur. Di sini bukan lembaga penyalur, tapi dia penjaga atau lembaga ataupun lembaga keuangan yang mengumpulkan dana bersama-sama secara sadar bahwa dia akan membantu bersama-sama pula. Oke. Terus kalau ada surplus bagaimana? Surplus menjadi keuntungan si asuransi. Kalau di unit link itu menjadi keuntungan dari si pemilik dananya. Itulah kenapa, coba kalau teman-teman lihat ke perusahaan asuransi syariah, biasanya ada dana lebihnya. Anda akan mendapatkan dana. Kenapa? Karena secara logika ya, kalau perusahaan itu didirikan, pasti mengharapkan adanya keuntungan, mendapatkan hasil. Ya, sehingga biasanya syariah itu agak lebih pasti ada hasilnya, tapi tidak bisa dipastikan. Beda ya. Pasti ada kelebihannya, tapi tidak bisa dipastikan jumlahnya berapa. Kalau bisa dipastikan, berarti udah nggak syariah lagi sebenarnya, karena dia bagi hasil. Ya, nah kemudian larangan dan pengawasan di konvensional di bawah OJK, di syariah selain ada OJK-nya syariah. Karena syariah juga ada OJK soalnya ada OJK syariahnya. Ya, untuk mengawasi bank syariah dan juga untuk lembaga keuangan syariah. Nah, di lembaga-lembaga keuangan syariah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi ada dua nih yang mengcover dari segi bisnisnya si OJK syariah, dan yang dari syariahnya dari Dewan Pengawas Syariahnya. Saya pilih mana, Pak? Mana aja nggak masalah. Yang penting Anda tahu kebutuhan Anda berapa dan perjanjiannya seberapa. Oke, sesuaikan perjanjian tadi. Kalau sakit berarti rumah sakit menjadi acuan Anda. Kalau meninggal, pengeluaran berarti acuan Anda. Kalau aset, ya nilai asetnya sebagai acuan Anda. Next. Nah, evaluasi polis. Nah, ini satu hal yang jarang saya dilakukan dan kadang-kadang orang lupa. Bayar aja gitu ya. Ketika harinya mereka baru sadar, loh, kok asuransi saya ternyata perlindungannya cuma 20 juta. Kapan ngambilnya? 20 tahun lalu, Pak. Banyak orang seperti ini, banyak. Dan kadang-kadang asuransi pun karena mereka diuntungkan, mereka nggak mengabari kliennya. Saya pernah punya asuransi. Ini bukan asuransi jiwa dan kesehatan ya, asuransi kerugian. Gitu ya. Covernya 2 juta, walaupun bayar per bulannya cuma 75.000, tapi covernya 2 juta. Itu untuk kerugian kalau mobil ataupun kehilangan di dalam mobil gitu ya. Mobil saya misalnya dijebol seorang, laptop saya diambil, maka akan tercover 2 juta gitu ya. Ngambilnya kapan? Setelah saya lihat ternyata saya ngambilnya hampir 15 tahun lalu. 15 tahun lalu 2 juta udah bisa beli laptop sangat bagus gitu kan. Sekarang 2 juta dapat laptop apa? Second cuma kan. Itu pun udah dengan spek yang sangat-sangat jelek gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang harus lihat juga, kalau yang udah nggak bagus tutup aja, udah nggak ada coverin lagi kok. Asuransi kenapa asuransi ngambil jalanin terus, Pak? Nggak ada ruginya kok dia. Ya kan? Dia dapat 75.000 tiap bulan. Kan lumayan. Apalagi udah 15 tahun, udah tercover itu. Udah untung aja bagi si asuransinya. Dia ngasih 2 juta pun nggak rugi sebenarnya. Nah, jadi evaluasi lagi. Berapa Pak waktu evaluasinya? Jiwa itu 5 tahunan. Oke, 5 tahun harus evaluasi. Aset juga sekitar 5 tahunan lah. Ya, karena kan ada hitung juga, mobil mungkin harganya sudah turun. Anda beli mobil baru berarti udah
berubah lagi aset Anda. Oke, aset jiwa 5 tahun Anda gunakan. Kesehatan pun 5 tahun Anda gunakan. Ya. Apa dasar untuk melakukan evaluasi? Pertama, kondisi keuangan. Yaitu apa? Resiko-resiko yang terjadi di keuangan Anda. Oke, pengeluaran sudah bertambah. Oke, harga-harga yang sudah berubah. Maka kondisi keuangan jadi penting. Kedua, jumlah keluarga dan usia bertambah, itu juga sama. Jumlah anggota bertambah, maka ya mau nggak mau, potensi Anda bertambah. Makin tinggi posisi Anda, berarti kan Anda memiliki penghasilan lebih tinggi, berarti apa? Anda lebih valuable sebenarnya, maka harusnya di-cover lebih tinggi. Dan ketiga, pertumbuhan aset juga menjadi pertimbangan kalau Anda mau mengevaluasi aset Anda. Kayak tadi saya katakan, Anda mungkin beli mobil 5 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, ya mau nggak mau dievaluasi. Karena kan mobilnya udah yang lama turun harganya, yang baru masih tinggi lagi, maka mau nggak mau Anda harus evaluasi lagi. Belum harga rumah. Kalau Anda udah renovasi rumahnya, harga mungkin naik. Ya, maka belum lagi harga-harga bahan bangunan kalau terjadi apa-apa. Nah, Anda tolong dievaluasi sehingga ketika terjadi resiko, Anda tahu nih bahwa resiko Anda tercover dengan benar sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan zamannya. Oke, next. Dan nah, akhirnya teman-teman, kesimpulan saya adalah insurance itu dibutuhkan karena menjadi dasar atau pondasi dari keuangan Anda. Pak, kalau saya nggak asuransi kesehatan, tapi saya BPJS, boleh nggak? Minimal Anda punya BPJS, minimal. Maka dari Bintan bilang, kita nggak jualan, nggak jualan asuransi. Anda nggak mau asuransi pun nggak apa-apa, tapi tolong harus punya BPJS. Itu minimal Anda miliki. Kalau Anda merasa kurang, Anda boleh tambahkan. Anda lihat nih, rumah sakitnya ternyata itu nggak bagus, Pak, saya mau pakai rumah sakit ini. Maka Anda cover harus tambahin BPJS plus asuransi. Mau nggak mau. Oke, jadi itu butuh untuk pondasi keuangan Anda, beli sesuai kebutuhan, bukan beli karena ditawarin orang atau orang terdekat. Dan ketiga, ingat evaluasi selalu nilai pertanggungannya. Karena disitulah nilai dari diri Anda dan juga aset-aset Anda miliki. Thank you, Bintan, dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Eko, ilmunya luar biasa mengenai asuransi nih. Kita jangan lupa, kita disclaimer dulu kalau kita nggak menjual asuransi sama sekali di aplikasi Pina. Jadi kalau mau nyari asuransi mungkin bisa ke aplikasi lain yang kebetulan di kita belum ada. Dan ilmu ini hanyalah untuk educational karena kita sadar bahwa di Indonesia sendiri masih banyak misleading terhadap asuransi. Ada yang bilang ini dan bilang itu, dan kita ingin membangun fondasi keuangan kalian melalui edukasi terlebih dahulu. Dan penjelasan Pak Eko sangat jelas. Daging wagyu banget, luar biasa. Pokoknya kalau kalian nggak ikut ini rugi banget. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman yang sobat-sobat Pina yang pengen menanyakan mengenai asuransinya. Nih, ada pertanyaan nih Pak Eko nih dari Bu Lira. Kak Lira nanyakan kalau sudah di cover kantor untuk asuransi kesehatan, apa masih perlu cari asuransi lagi? Tapi kalau beliau pengeluarannya per bulan 20 juta, berapa kebutuhan asuransinya? Oke, kalau dia udah di cover oleh kantornya, lihat dulu kantornya covernya seberapa besar. Sesuai nggak dengan harapan dia? Katakan begini, saya tahu ada perusahaan yang meng-cover full, berapapun biaya sakitnya. Ya udah nggak perlu asuransi. Kenapa lagi perlu asuransi? Tapi nanti ketika sebelum pensiun harus punya asuransi. Ya, selama bekerja sih nggak harus. Jadi katakan, oh saya pensiun usia 55 gitu ya. Oke, selama bekerja nggak usah asuransi dulu. Kenapa? Karena nggak akan tercover, nggak akan diganti juga oleh asuransi kalau kita dapat cover full dari kantor. Karena tadi asuransi tidak memberikan keuntungan. Tapi kalau Anda mau juga ada coveran atau mendapat keuntungan, masih bisa sebenarnya. Nanti kita bicara lah ya. Ada jenis asuransi bisa seperti itu. Tapi kalau Anda di cover kantor dan full semuanya, nggak perlu namanya asuransi jiwa. Asuransi kesehatan. Nanti mendekati pensiun, katakanlah pensiun 55, 50 Anda udah mulai berpikir, oke, asuransi kesehatan apa yang saya harus mulai ambil?
Atau usia 40, supaya usianya nggak terlalu tinggi, Anda udah mulai ambil. Sehingga selama 20 tahun lebih kurang Anda bekerja, Anda tercover kantor, juga tercover oleh insurance, supaya nanti ketika pensiun, Anda dapat cover. Kenapa usia 40, Pak Eko? Karena kalau 50, takutnya penyakit udah mulai timbul. Udah kelihatan penyakitnya gitu, Bintan. Ya kan, kalau 40 belum nih, misalnya kan. Nah, it's okay. Kalau 50 udah keluar, ya susah asuransi nanti. Jadi sebelum terjadi keluar sakitnya, ya cover dulu. Walaupun mungkin kita rugi-rugi tuh. Artinya, ketika sakit kita nggak di-cover oleh asuransi, nggak apa-apa, tapi kita lihat ke depannya. Ketika di atas 55, nah itulah kita baru bisa memanfaatkan kesehatannya tadi. Seperti itu. Nah, kalau pengeluaran 20 juta per bulan, berapa coverage-nya? Kalau kesehatan jelas, tergantung rumah sakit mana Anda pilih, lihat kelasnya yang Anda pilih. Misalnya, Pak, saya kelasnya kelas A, VIP, semalamnya kalau sakit 2 juta. Oke, cari asuransi yang bisa mengcover 2 juta semalam. Segampang itu aja sebenarnya, karena sakit. Karena biasanya turunannya tidak akan beda-beda dari situ. Artinya, asuransi yang per malam 2 juta, biaya-biaya kesehatannya akan mengikuti juga dengan fasilitasnya. Karena biasanya fasilitas itu mengikuti dari biaya asuransinya. Kalau per malam 500, ya fasilitasnya pasti berbeda dengan yang per malam 2 juta. Jadi Anda lihat aja, Anda butuh yang mana nih. Anda mau sakit di rumah sakit yang mana. Nah, gunakan itu sebagai patokan, tanyakan asuransi apa yang di-cover oleh perusahaan yang di-cover oleh rumah sakit tadi, ataupun rumah sakit tadi bekerja sama dengan asuransi apa, tinggal Anda cari produknya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu kalau sakit. Kalau jiwa, 20 juta, saya katakan tadi, minimal 50 kali, idealnya 100 kali. Jadi kalau 20 kali 50, ya 1 miliar lah lebih kurang. Ya, artinya apa gini? Supaya yang ditinggalkan, itu masih bisa hidup selama 50 bulan sebenarnya. Ya, kalau Anda nggak ada, misalnya terus ditinggalkan, keluarga akan masih bisa jalan selama 50 bulan, dan pasti 50 bulan tadi, si ditinggalkan tadi sudah bisa sudah bisa mencari penghidupan yang baru. Oke, sudah bisa mendapatkan penghasilan yang baru. Jangan sampai nanti ketika seorang meninggal, keluarganya nggak punya apa-apa, gitu ya, terus keluarga pun nggak bisa hidup. Kenapa? Karena tidak punya apapun aset di situ. Jadi minimal ketika seseorang itu meninggal, yang ditinggalkan masih bisa hidup selama 50 bulan. Itu minimal sekali, dengan gaya hidup yang sama. Tapi biasanya kan lebih kecil biasanya. Nah, jadi 50 minimal, idealnya 100 kali. Seperti itu, Bintan. Luar biasa, Pak Eko. Tapi kalau boleh tanya nih, Pak Eko, tanya pertanyaan nih. Kalau misalkan kita kerja di kantor, ya, dan kita udah dapat asuransi, boleh kita minta polisnya nggak sih, Pak, sebenarnya? Boleh. Harusnya boleh. Ya, cuman gini, Bintan, perjanjiannya apakah antara karyawannya dengan asuransinya atau perusahaan dengan asuransi? Kalau perusahaan kan nggak perlu si karyawan tahu. Karena kan coverage-nya, perhitungannya adalah untuk karyawannya, semua karyawan, nggak ada nama-nama khusus. Jadi katakanlah di kantor ada 5 nih, ada 10 karyawan, antaranya adalah Bintan dan saya, gitu ya. Si perusahaan asuransi membuat perjanjian antara asuransinya dengan si Pina misalnya. Jadi kalau sakit, siapapun yang sakit, di-cover oleh perusahaan asuransinya. Jadi nggak perlu juga kita minta perjanjiannya atau polisnya, karena nama kita pun nggak ada di situ. Jadi tercover selama kita menjadi karyawan di situ. Ketika keluar, ya nggak tercover lagi, karena bukan pernama. Seperti itu. Baik. Jelas banget tuh dari Pak Eko mengenai insurance. Semoga Kalira tercerahkan nih mengenai asuransi untuk pengeluaran yang luar biasa besar ini menurut saya. Ini besar banget, 20 juta per bulan. Mungkin bisa dikonsider dengan, bisa banget nih Kalira, dicek ke aplikasi Pina, bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Itu bisa banget untuk konsultasi dengan Pak Eko secara one-on-one. Langsung aja booking mulai hari ini untuk hari-hari ke depannya mengenai asuransi, investment, atau apapun bisa banget dikonsultasikan kepada Pak Eko Endarto.
CFP kita nih, andalan kita loh ini. Hehe, andalan kita Pak Eko Endarto ini. Oh ya, ada lagi nih Pak pertanyaan nih Pak dari Kafatan. Umur minimal untuk mengurus asuransi berapa Pak? Nggak ada aturan umur. Nggak ada aturan umur sebenarnya. Berapapun orang bisa masuk asuransi. Kenapa? Karena katakanlah anak pun sebenarnya bisa. Karena kan mungkin yang tertanggungnya adalah anak, yang bayar kan bisa jadi orang tuanya. Jadi nggak ada batasan umur, Fatan, gitu ya. Tapi kalau saya biasanya mengatakan ketika Anda udah mulai punya penghasilan, berpikirlah harus punya insurance. Kenapa? Karena saya katakan tadi, insurance adalah pondasi Anda mengumpulkan kekayaan. Ya, pondasi Anda membangun kekayaan. Jadi ketika Anda mau membangun kekayaan, punyalah pondasi yang kuat dulu. Pondasi ideal, supaya atas-atasnya bisa bagus, jangan sampai rapuh. Ya, jangan sampai Anda merasa bahwa, oh saya udah bangun, ketika ternyata kemudian terjadi risiko, ambruk tuh rumahnya, atau ambruk aset Anda. Kan sayang, karena pondasinya nggak kuat. Nah, jadi mulailah ketika Anda merasa bahwa, oh saya udah bekerja nih, berarti ini waktunya saya mengumpulkan kekayaan. Maka miliki yang namanya proteksi. Dimulai dengan apa? Paling mudah adalah mulai dengan yang namanya dana cadangan. Itu mulai dulu dari segi keuangan ya. Selain pasti yang namanya asuransi atau BPJS, langsung beli. Ya, untuk menjaga resiko-resiko tadi. Seperti itu. Nah, mungkin bisa juga nih saya bertambahkan, boleh nih Pak Eko ya? Boleh. Silakan, Bita. Saya dulu, jujur, saya dulu agent. Jadi saya tahu nih, dari usia 30 hari pun sejak Anda Kafatan mungkin ya, ada anak yang baru usia 30 tahun aja, 30 hari sejak lahir, itu boleh diasuransikan. Itu boleh. Nah, itu untuk validasi sekarang, kan itu saya agent kan tahun lalu terakhir. Ya. udah selesai, saya jadi orang investment by the way. Nah, itu untuk validasi kembali bisa tanyakan ke rekan-rekan agent atau mungkin konsultasi langsung pada Pak Eko Endarto melalui aplikasi Pina. Nah, kalau misalkan mau asuransi yang cocok untuk orang pertama kali mungkin kerja, itu memang benar-benar BPJS paling utama dulu. Habis itu baru mungkin consider untuk produk kesehatan di asuransi swasta. Itu bisa banget kok, nggak ada masalah, nggak ada yang salah. Tapi ingat, cek juga isi polisnya seperti apa. Karena saya kalau boleh jujur, masalah di asuransi cuma 2 kok. Antara agentnya atau memang kitanya sebagai nasabah. Jadi please read before buy the insurance. Karena banyak banget kesalahan di sana. Mungkin itu dari saya. Dan selanjutnya mungkin dari Kak Primi nih Pak, ada yang ingin menanyakan juga. Boleh disebutkan Pak contoh produk asuransi kesehatan nggak Pak Eko? Oke. Kalau produknya saya yakin hampir semua banyak yang punya, Primi ya. Kamu sebut aja 10 terbesar asuransi pasti punya produk asuransi kesehatan. Jadi saya yakin Bintang juga tahu lah ya, karena dia sebagai agen, dia tahu pasti dulu dia apa, pesaingnya apa saja, udah pasti dia tahu. Nah, 5 besar tuh pasti punya yang namanya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Gitu ya. Nah, saya lupa dari katanya, kalau gitu saya pilih yang mana Pak? Perusahaan asuransi yang bagus. Nah, ini juga menjadi masalah kadang-kadang. Ya, karena kita nggak menutup mata bahwa banyak juga perusahaan asuransi yang ternyata bermasalah. Gitu ya. Ya contohnya Jiwasraya nih masalah gitu ya. Tapi ingat ya, perusahaannya bukan berarti perjanjiannya hilang loh. Jiwasraya pun yang bermasalah adalah hasil investasinya, bukan proteksinya. Ya, kalau Anda punya Jiwasraya, Anda sakit, mau nggak mau sih, Jiwasraya pasti akan mengcover. Tapi hasil investasinya mungkin belum tentu yang seperti diharapkan. Atau malah hilang sekarang. Karena memang asuransi bukan produk investasi. Sebagian besar yang bermasalah adalah asuransi yang ada investasinya. Anda lihat aja, yang nggak kebayar sebagian besar produknya seperti itu. Ya, yang murni hampir tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka biasanya melakukan reinsurance atau mengcover lagi asuransinya. Asuransi juga nggak mau beresiko terlalu besar. Dia minta perusahaan lebih besar mengcover dirinya lagi. Nah, jadi apa aja Pak namanya? Ya kalau saya boleh sebut di sini ada Manulife, ada Prudential pun ada, terus apa lagi AIA pun ada, Zurich pun ada, hampir semua asuransi terbesar tuh ada semua. Di Indonesia pun banyak, ya yang mengcover yang namanya
asuransi kesehatan. Jadi Anda bisa pilih, dan tadi yang penting adalah Anda tahu ketika Anda sakit, rumah sakit mana, dan asuransi tadi mengcover rumah sakit itu. Itu yang penting. Jangan sampai tidak. Udah Anda capek-capek buat asuransi, ketika mau ke rumah sakit itu bilang tidak di-cover oleh asuransi yang Anda miliki. Maka mau nggak mau Anda harus bayar dulu, terus baru minta reimburse. Wah, itu bisa lama lagi duitnya kan? Jadi fungsi dia sebagai proteksi menjadi agak hilang tuh. Walaupun nggak hilang sama sekali, tapi agak hilang. Oke, kembali tadi ke pernyataan saya. Kalau saya mau pilih asuransi yang bagus, bagaimana, Pak? Oke, ada beberapa kriteria yang bisa teman-teman pegang. Pertama adalah lihat usianya. Oke, ketika usia asuransi itu makin tua, berarti nilai dia lebih tinggi dibanding asuransi yang lebih muda. Kenapa saya katakan begitu? Karena asuransi yang lebih tua artinya mereka sudah menjalankan bisnis lebih lama, permodalan mereka pasti lebih kuat, gitu ya, dan juga mereka udah fokus di bisnis yang mereka jalanin. Jadi kalau makin tua perusahaan asuransi tadi, saya katakan makin bagus dibandingkan lebih muda. Bukan berarti muda lebih jelek, bukan. Tapi kalau Anda nilainya sama, saran saya pakai yang lebih tua. Kedua, ada ukuran keuangannya, RBC namanya. Di Indonesia minimal 120%. Anda tanya si agennya, berapa RBC-nya? Kalau si agen nggak bisa jawab, suruh pulang aja, karena itu jualannya dia itu. Yang minimal 120%. Harus ada. Lebih besar, lebih bagus. Oke. Terus nomor 3, Anda bisa lihat dari berapa banyak nasabahnya. Makin banyak nasabah berarti makin bagus. Kenapa saya katakan begitu? Karena asuransi adalah bisnis jasa. Makin banyak nasabahnya berarti bisa kita katakan servisnya bagus. Ya, dan keempat, untuk mengkonfirmasi nomor 3 tadi, Anda lihat atau Anda temukan testimoninya. Nah, itu dia. Banyak nasabah tapi semuanya kecewa, kan ya percuma. Oke, banyak nasabah tapi semuanya ngamuk-ngamuk, ya berarti ada masalah. Ya, banyak kalau bisa testimoninya nggak terlalu banyak. Tapi selalu ada, Pak, ya udah pasti ada. Pasti ada. Ya, cuma Anda lihat ukurannya di antara orang kecewa sama orang yang berterima kasih berapa banyak. Kalau masih banyak yang berterima kasih, berarti itu masih cukup bagus. Semoga cukup menjawab ya, Mbak Primi. Saya nggak bisa katakan namanya, tadi beberapa nama saya katakan tadi ya. Yang penting adalah ketika Anda memilih sesuatu, Anda tahu untuk apa dan kenapa Anda memilih perusahaan asuransi tadi. Itu yang penting. Luar biasa jawabannya Pak Eko nih, Kak Primi, semoga terjawab banget pertanyaannya. Sebenarnya produk asuransi itu balik lagi adalah kepercayaan. Bukan masalah seberapa murah premi, tapi kepercayaan. Kalau misalkan tidak bisa dipercaya, buat apa juga kita jadi boncos kan? Nah, itu sangat disayangkan. Karena balik lagi nih, yang namanya hidup itu banyak ketidakpastian. Tiba-tiba porto saham atau reksadana merah aja kita nggak ada yang tahu kan. Makanya itu harus diproteksi juga melalui asuransi. Jangan lupa kalau misalkan kalian ingin banget, sobat-sobat Pina nih pengen banget menanyakan lebih jauh mengenai asuransi, atau mungkin seri-seri sebelum-sebelumnya saya ke-skip nih Pak Eko, bagaimana caranya, bisa banget langsung download aplikasi Pina di App Store maupun di Play Store. Dan langsung booking CFP consultation kepada Pak Eko Endarto, nanti akan dibantu bagaimana kalian menuju financial freedom dan cuannya bakal to the moon. Itu bagaimana caranya? Silakan download dulu aplikasi Pina, jangan lupa dibikin RDN-nya, dan jangan lupa juga untuk konsultasikan keuangan kalian kepada Pak Eko. Nah, mungkin ada sobat-sobat Pina lagi yang ingin menanyakan mengenai asuransi, silakan banget untuk menanyakan di malam hari ini, dan semoga banget nih dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya Pak Eko semua menjawab. Dan ingat ya, ini adalah educational purpose, bukan untuk menjual produk asuransi sama sekali. Saya nyebut agent, saya agent terakhir tahun 2021. Terakhir. Habis itu saya nggak pernah jadi agent lagi. Karena saya sadar saya nggak kuat.
Itu sebenarnya. Mungkin ada sobat-sobat Tina yang ingin menanyakan, tapi sebelumnya saya mau minta tolong feedbacknya terhadap webinar kali ini dan kita akan kirimkan materi dari rekamannya besok. Bisa dicek di kolom komentar, kita minta tolong feedbacknya, apapun feedback kalian, kami selalu berterima kasih kepada kalian, sobat-sobat Tina tersayang deh, pokoknya. Pak Eko, kalau misalkan nih Pak, Ya. seseorang yang sudah punya penyakit, Mhm. di usianya mungkin 30, udah punya penyakit nih Pak, penyakit tapi nggak terlalu parah. Apakah masih bisa Pak buka insurans di tempat perusahaan asuransi swasta Pak? Oke, tergantung dari perusahaan asuransinya. Ya, jadi apa namanya? Kalau perusahaan asuransi tadi merasa bahwa dia masih bisa mengcover, mungkin masih bisa. Oke, tapi yang pasti adalah Bintan, tolong ketika Anda buka asuransi, jangan menutupi atau berbohong. Percuma. Ketika berbohong nanti hasilnya pun Anda nggak akan di cover. Lebih baik terbuka aja. Memang resikonya mungkin preminya lebih mahal. Oke, tapi saya rasa kita harus fair lah ya. Maksudnya ketika Anda masuk pada posisi Anda tahu Anda bermasalah, ya pasti Anda harus membayar lebih mahal dibandingkan orang yang masuk dalam kondisi sehat walafiat. Nah, itulah kenapa saya katakan tadi, ketika teman-teman merasa sekarang sehat, maka itulah Anda mulai masuk. Ya kita nggak tahu, siapa tahu sekarang kita ngobrol-ngobrol sini ternyata deteksi kemudian. Moga-moga nggak ya. Tapi kalau terjadi gitu ya, Anda udah nggak bisa masuk lagi, udah nggak bisa cover lagi. Dan itu banyak terjadi. Nah, jadi ketika apa namanya? Ketika sehatlah Anda harus berpikir bahwa Anda sakit. Bukan ketika Anda sakit berpikir bahwa saya harus sehat sehingga saya bisa meminta resikonya dipindahkan ke asuransi. Asuransi udah nggak mau nanti. Nah, bisa, tapi mungkin preminya akan mahal. Sama seperti jiwa tadi. Maka saya katakan tadi, kenapa kok bisa Pak preminya 5 miliar? Iya bisa, karena dia udah tua. Dia udah umur sekitar 60-65 tahun. Asuransi ngukur berapa tahun dia hidup kan? Nah, sehingga 5 miliar, tapi covernya 10 miliar. Nah, jadi siapa namanya asuransi juga berpikir seperti itu. Yang saya ceritakan tadi ya, jiwa tadi seperti itu. Oke Pak Eko, terima kasih jawabannya nih. Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan paling luar biasa dari Kak Fatan. Apa barang seperti HP, laptop bisa dan perlu diasuransikan? Dan saya belum paham tentang asuransi aset tadi Pak. Apa berarti seluruh aset harus diasuransikan Pak? Ya, tergantung ya. Jadi gini, sebenarnya secara produk bisa. Ya, cuman apakah perlu sampai segitu kita memproteksinya? Katakanlah misalnya kita punya laptop yang harga 2-3 juta gitu ya. Apakah perlu kita cover? Ya, tergantung kita juga, tapi bisa pasti bisa. Kita ngomong ke asuransi, mungkin bisa asuransi mungkin akan mau, atau mungkin asuransi bilang ya nggak usah lah Pak, harganya nggak seberapa. Katakan misalnya laptop harga 2 juta gitu ya, terus preminya 200.000, berarti kan 10 bulan udah tercover. Ya kan nggak perlu juga mungkin diasuransikan gitu ya. Jadi dilihat juga nilainya berapa sebenarnya, Pak Patan ya, berapa nilainya. Nah, biasanya orang mengcovernya dalam bentuk aset gelondongan. Artinya apa? Aset skala besar nih. Jadi rumah plus isinya. Jadi ketika Fatan mau mengasuransi ke rumahnya dari kebakaran gitu ya, hitung juga aset di rumahmu berapa. Oh, harga rumah atau nilai rumah katakan 1 miliar plus isinya misalnya 500 juta. Maka 1 miliar plus 500 juta misalnya. Langsung ngomong aja ke asuransi. Asuransi akan menilai wajar nggak nilai itu. Kalau wajar, berarti kalau misalnya laptop Anda hilang di rumah, diganti oleh asuransi. Karena masih masuk dalam 500 juta tadi. Ya, semoga punya gambaran ya, Fatan. Gitu ya. Apakah perlu? Ya tergantung. Anda apakah satu-satu atau gelondongan. Kalau saran saya sih gelondongan aja.
Ya, secara apa namanya? Secara secara besar saja semuanya. Aset rumah saya, Pak. Aset dan isi rumah saya. Berapa angka? 1, miliar, 5 miliar, ya sudah. Nanti ketika laptop kamu hilang gitu ya, tercover. Kenapa? Karena dia masuk di angka 500 juta tadi, seperti itu. Mantap Pak Eko, penjelasannya luar biasa, penjelasannya ini jadi tercerahkan ya mengenai aset itu diasuransikan itu perlu atau tidak. Silakan dikonsider dan dihitung ulang apakah bisa diasuransikan dan apakah memang harus diasuransikan, itu balik lagi dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa bahwa yang paling pertama diasuransikan adalah diri sendiri, karena diri sendiri adalah aset terbesar dalam hidup pribadi. Jangan lupa itu ya. Oke, mungkin setelah ini udah nggak ada pertanyaan nih Pak Eko dari sobat-sobat Pina nih Pak. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Pina yang sudah mengikuti sesi ini hingga akhir. Untuk yang belum ngisi feedback dan ingin dapatkan materi, silakan isi dulu feedbacknya dan kita akan mengirimkan materi dan rekamannya di esokan harinya. Terima kasih banyak Pak Eko atas penjelasannya. Kita juga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di series berikutnya yaitu investment. Nah, ini sobat-sobat Pina silakan ikut yang investment ya. Nanti kita akan bahas kulik lebih dalam mengenai apa yang terkait saham dan reksadana. Apa bedanya dan kenapa kita harus memiliki dua-duanya mungkin atau salah satu, silakan. Oke, Sobat Pina, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di waktu selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Pak Eko, sebentar ya Pak Eko.